Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita di sini akan membahas seputar dunia pesantren maupun dunia kaum sarungan yang pastinya akan kalian tunggu-tunggu setelah bumper berikut ini. Buat sahabat-sahabat semua yang mungkin pernah mondok di Jawa Timur ataupun pernah mondok di Jawa Barat, mungkin ada rasa kebingungan ataupun rasa penasaran apa sih perbedaan mondok di Jawa Timur dan juga mondok di Jawa Barat. Karena memang Jawa Timur dan Jawa Barat ini, kalau saya perhatikan, antara santri Jawa Timur ataupun pesantren Jawa Timur dan juga Jawa Barat, di sini terdapat banyak sekali perbedaan. Nah, ini bisa jadi bahan referensi juga buat sahabat-sahabat semua yang mungkin pengen mondok di Jawa Timur atau mondok di Jawa Barat, ataupun pengen memasukkan anaknya atau mungkin saudaranya, adiknya gitu ya, ke salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur atau di Jawa Barat. Tapi apa sih perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya, pesantren yang ada di Jawa Timur dan juga pesantren yang ada di Jawa Barat? Oleh karena itu, makanya kali ini kita akan membahas hal tersebut. Hal ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, bukan berarti saya di sini ingin merendahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, enggak. Tapi hal ini memang murni berdasarkan apa yang saya alami dan juga apa yang saya amati sewaktu mondok di dua provinsi tersebut, yaitu di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Dan kalau mungkin ada yang ingin menambahkan kritik, saran, maupun tambahan-tambahan yang lain, bisa kalian tulis di bawah kolom komentar. Oke, langsung saja kita membahas yang pertama. Hal yang paling penting sebelum mondok yaitu biaya. Buat kalian yang pengen mondok di Jawa Timur ataupun di Jawa Barat, mungkin kalian harus memikirkan biayanya terlebih dahulu. Apakah kalian ini mempunyai biaya atau enggak? Soalnya kalau kalian ini mungkin mempunyai biaya yang lebih, kalian bisa masuk ke salah satu pondok yang mungkin lebih terpadu lah. Tapi kalau mungkin kalian punya biaya yang pas-pasan atau mungkin mencukupi lah, setidaknya cukup buat mondok yang biasa-biasa aja lah, kayak pondok salafi. Tapi salafinya itu salafi semi modern kayak gitulah. Nah, itu kalian juga harus pertimbangkan lagi. Soalnya kalau saya perhatikan, antara provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Barat, biaya mondoknya ini tentunya sangat berbeda. Kalau yang saya alami sendiri di Jawa Timur itu, biaya mondoknya lebih murah, dan juga kalau di Jawa Barat itu memang lumayan cukup mahal ya. Bukan berarti mahal di sini karena memang mahal menurut saya dan juga murah menurut saya bukan berarti sama dengan pemahaman murah dan juga mahal menurut kalian, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri, kesimpulan yang saya ambil, pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur tentunya lebih murah. Tetapi kalau untuk pesantren yang ada di Jawa Barat, ada juga yang murah, cuman mungkin skalanya sedikit gitu. Dari mulai biaya masuknya, juga biaya bulanannya, biaya makannya, terus biaya SPP sekolah, peralatan-peralatan sekolah, itu yang saya alami tentunya di Jawa Timur lebih murah daripada yang ada di Jawa Barat. Tapi bukan berarti murah di sini apa ya? Karena memang murahnya di suatu tempat itu berbeda dengan murah di tempat yang lain. Kalau semisal di Jawa Timur waktu mondok, mungkin sekali makan itu Rp3.000 itu udah bisa dapat nasi sama lauk. Tapi kalau di Jawa Barat itu jarang-jarang saya temuin. Makan itu paling mentok ya 5.000, 6.000 lah, itu baru bisa nasi sama lauk gitu. Paling perbedaannya gitu-gitu aja. Dan juga biaya gedung atau SPP pesantrennya ya, itu tergantung pesantrennya. Kan kita tahu banyak nih, kalau pesantren itu ada pesantren yang salafi, ada yang semi modern, ada pesantren yang modern, ada pesantren Islam terpadu, ada pesantren yayasan dan lain sebagainya gitu. Tergantung kalau pesantrennya itu masuknya tipe yang mana. Soalnya biaya tiap-tiap pesantren itu pasti berbeda. Lanjut yang kedua, yaitu tentang karakteristik dan juga sifat santri-santrinya. Yang saya alami sendiri di pesantren yang waktu itu pesantren di Jawa Timur, rata-rata santrinya apa ya, mungkin kurang bisa membaur. Bukan berarti mereka itu gengsi-gengsian, tapi karena mereka itu di pesantren cukup serius untuk menuntut ilmu. Jadi waktu untuk bersantai itu harus disiplin dibandingkan dengan santri-santri yang ada di Jawa Barat. Waktu itu kalau di Jawa Barat saya pernah ngalaminya, mungkin santri-santrinya ya lebih mudah akrab, lebih mudah bergaul gitu ya. Tapi kalau santri-santri yang ada di Jawa Timur, khususnya santri-santri orang-orang Jawa sana, itu kalau saya lihat kayaknya mereka agak apa ya,
butuh waktu untuk lebih mudah bergaul dengan orang-orang lain gitu. Tapi itu kembali lagi ke tipe-tipe santrinya, tipe-tipe orangnya gitu kan. Ada orang yang ekstrovert dan juga ada orang yang introvert, ada orang yang pengennya menyendiri, ada juga orang yang pengennya rame-rame, kan ada juga kayak gitu. Tapi yang saya alami di pesantren itu, orang-orang santri-santri yang ada di Jawa Timur itu biasanya lebih membutuhkan waktu untuk bisa lebih akrab daripada orang-orang santri-santri Sunda gitu, yang mana biasanya waktu itu saya pernah baru baru sejam 2 jam di pesantren, tapi udah langsung dijailin. Tapi di jailinnya itu jailin yang bisa bikin kita tambah akrab gitu loh. Jadi itulah keunikannya santri Sunda dan juga santri Jawa. Ya masing-masing ada kelebihan ada kekurangan lah. Yang ketiga yaitu lokasi pesantrennya. Oke, mungkin ini nggak terlalu berpengaruh sih ya, maksudnya pesantren-pesantren yang saya alami waktu di Jawa Timur itu kan yang namanya tanah Jawa Timur atau daerah Jawa Timur ya, pasti lokasi ini tergantung tempatnya strategis atau enggak, dan juga suasana lokasinya. Kalau waktu itu saya mondok di Jawa Timur kan memang Jawa Timur itu tempatnya atau daerahnya itu memang terasa lebih panas gitu ya daripada lokasi yang ada di Jawa Barat. Kalau dibandingkan ya memang hal ini nggak bisa disamakan gitu. Tapi memang ada keunggulannya sendiri. Ya kadang kalau di Jawa Timur kita bisa mendapatkan pesantren yang mungkin kondisi atau lingkungannya nyaman, kayak pesantren di Malang mungkin yang tempatnya itu dingin, dan juga kalau di Bogor, bukan di Bogor sih, tapi di mana? Waktu itu saya mondok di Tasikmalaya sih ya. Jadi tempatnya juga dingin, enak. Nah, jadi gimana kondisinya aja. Tapi mayoritas kalau yang saya alami kayaknya pesantren di Jawa Timur itu memang daerahnya kan daerah panas gitu. Jadi tempatnya kebanyakan panas, tapi ada juga yang adem gitu. Sama kayak di Jawa Barat juga. Kalau daerah Tasikmalaya, daerah-daerah yang Cianjur kayak itu kan, itu emang daerah-daerah dingin kan. Beda sama daerah-daerah yang mungkin mendekati ke Jakarta, Depok dan lain sebagainya. Itu kan memang udah area metropolitan termasuknya gitu ya. Jadi ya lokasi juga berpengaruh sih. Yang keempat, kita membahas tentang kurikulum daripada pesantrennya. Pesantren yang ada di Jawa Timur, kalau saya perhatikan itu lebih mengedepankan sistem kurikulum yaitu klasikal. Maksudnya tiap-tiap pesantren itu pasti metodenya itu ada per kelasnya. Santri ada kelasnya masing-masing. Kalau misal ada santri yang baru masuk, mereka akan diletakkan di kelas paling bawah dulu, semisal kayak ibtida gitu. Atau mungkin santri yang pengen masuk tapi udah mulai lancar dalam pelajaran agamanya, mereka bisa masuk ke kelas tingkat 2 yaitu kelas sanawi. Dan juga kalau memang ada santri yang udah matang dan ingin melancarkan lagi, mereka bisa masuk ke kelas aliyah. Itu kalau kebanyakan pesantren yang ada di Jawa Timur itu memang sistemnya kebanyakan klasikal. Tapi kalau pesantren yang ada di Jawa Barat, tanah Sunda, itu mungkin jarang-jarang saya temuin pesantren yang memakai metode klasikal. Tapi kebanyakan mereka itu menggunakan metodenya ngaji bandongan, yaitu kiai yang langsung membacakan kitab di hadapan para santrinya. Tapi walaupun begitu, banyak kok pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat yang mengedepankan metode ataupun kurikulum klasikal. Karena mungkin belakangan ini lagi ngetren-ngetrennya sih ya sistem kurikulum klasikal kayak gitu di daerah Jawa Barat dan sekitarnya gitu. Jadi karena memang lebih mumpuni, maksudnya lebih unggul dalam mengajar gitu. Ada keunggulan dalam mengajarnya, ada sisi positifnya, ada sisi lebihnya ketika mengajar. Jadi metode klasikal ini lebih dipilih. Yang kelima dan juga yang terakhir dan penutup untuk perbedaan antara pesantren yang ada di Jawa Timur maupun di Jawa Barat, yaitu tentang kiainya. Kalau di Jawa Timur sendiri memang adab itu lebih luar biasa dipraktekkan. Jadi ketika ada kiai pengen lewat atau kiai lagi pergi kemana gitu, itu santri mungkin ada yang takzim dengan adabnya yang luar biasa. Tapi kalau di Jawa Barat mungkin hal ini berbanding terbalik ya. Maksudnya yang namanya tradisi ataupun adab kan memang tergantung tempatnya. Bisa jadi kalau di suatu tempat adab ini dibilang baik, tapi kalau di tempat yang lain adab ini dibilang tercela kan gitu. Jadi kita nggak bisa saling menghakimi ataupun saling membanding-bandingkan mana yang lebih unggul antara satu dengan yang lain gitu. Tapi yang saya perhatikan kalau di Jawa Timur sendiri memang santrinya itu lebih takzim sama gurunya dan juga lebih menjaga jarak sama gurunya, sama kiai-kiainya juga. Tapi kalau di Jawa Barat antara kiai sama santri itu mungkin nggak terpaut terlalu jauh gitu ya, nggak terlalu menjaga jarak terlalu jauh. Jadi kiainya juga kadang lebih loyal sama santri-santrinya, maksudnya
lebih dekat juga sama santri-santrinya, lebih mudah bergaul sama santri-santrinya dibandingkan dengan kiai-kiai yang di Jawa Timur yang masih menjaga jarak dengan santrinya. Nah, mungkin itu sekian 5 perbedaan antara pesantren yang ada di Jawa Timur dan juga yang ada di Jawa Barat. Kalau buat kalian sendiri enaknya pengen mondok di mana nih? Pengen mondok di Jawa Barat atau mondok di Jawa Timur gitu? Ya pastinya semua ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing sih. Oke, salam PJ Hitam dan salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.